Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki materi yang pertama, yaitu persamaan nilai mutlak. Yang akan dibahas adalah nilai mutlak bersama linear satu variabel bersama linear satu variabel dalam tanda mutlak. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan kalian dapat memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak dan dapat menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nilai mutlak. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Contohnya, nilai absolut atau nilai mutlak dari 3 itu 3. Dan nilai absolut atau nilai mutlak dari negatif 3 itu juga 3. Artinya, untuk suatu angka, nilai mutlak suatu bilangan atau angka itu tidak ada tanda plus atau minusnya. Nah, ini contohnya, silakan dipelajari lagi. Nah, ini silakan diperhatikan untuk nilai mutlak atau sering disebut dengan modulus dari bilangan real. A disimbolkan dengan nilai mutlak A. Di sini nilai mutlak ditulis dengan tanda dikurung, tapi kurungnya ini adalah tegak. Seperti ini dibacanya adalah nilai mutlak A. Jadi, bentuk nilai mutlak A adalah jarak A ke 0 pada garis bilangan. Seperti gambar berikut adalah garis bilangan, di mana nilai mutlaknya ini bisa A positif, bisa A negatif. Nah, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Artinya, kalau A lebih dari sama dengan 0, maka A-nya positif. Kalau A kurang dari 0, maka A-nya adalah negatif. Ini berlaku jika nilai mutlak suatu angka X. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kan angkanya sudah ada. Angka 3, negatif 2, 0. Nah, kalau ini adalah yang dimutlakkan adalah X-nya. Jadi kalau yang dimutlakkan X-nya, maka dia memiliki dua solusi yang bernilai negatif dan yang bernilai positif. Seperti halnya seperti contoh ini, nilai mutlak X sama dengan 5, maka X adalah negatif 5 dan X sama dengan positif 5. Selanjutnya, persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. A-nya dan B-nya adalah bilangan bulat bukan 0. C-nya adalah 0 dan ciri khususnya adalah ada sama dengan. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian, jika kita dihadapkan persoalan mencari nilai X, maka nilai X ini yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau ditulis dengan HP sama dengan X. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Bisa dilihat di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah upayakan bentuk persamaan dirubah menjadi bentuk umum dulu. Nah, kemudian barulah kita membuat ruas yang satu dengan yang lainnya dijadikan konstanta. Kemudian, jika koefisien variabel bukan 1, maka bagilah kedua ruasnya. Kemudian, yang keempat, wajib untuk memeriksa jawaban dengan mensubstitusikan jawaban ke persamaan awal. Oke, persamaan linear satu variabel ini adalah definisinya. Kemudian ada ciri-cirinya juga, yaitu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ada sama dengannya. Jadi kalau bukan sama dengan atau misalkan kurang dari, lebih dari, maka dia bukan merupakan persamaan. Nah, disebut persamaan linear satu variabel karena variabelnya ada satu. Kemudian berpangkat 1. Seperti ini bentuk umumnya, AX ditambah B sama dengan 0. Di mana variabelnya hanya satu, yaitu X. Kemudian dia pangkatnya hanya 1. X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 itu tidak ditulis pangkat satunya. Nah, kalau X pangkat 2 gimana? Nah, dia bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung ke contoh merubah bentuk umum. Di sini ada 2 contoh yang Ibu berikan, yaitu yang pertama 2X ditambah 5 sama dengan 3. Caranya adalah dengan kita membuat persamaan umum.
dengan memindah ruaskan. Kita lihat ini sudah menjadi bentuk persamaan umum. Ini sudah menjadi bentuk persamaan linear satu variabel. Dia memiliki X hanya 1 dan pangkatnya hanya 1. Bukan pangkat 2, 3, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana cara merubahnya? Merubahnya adalah dengan cara kita membuat sama dengan 0. Artinya di sini kita kosongkan. Yang ini dikosongkan. Dengan cara yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Nah, pindah ruas artinya adalah pindah tanda. Ini tadinya positif, maka menjadi negatif. Nah, kemudian 2X, karena dia sendiri punya X, maka kita pisahkan X. Kemudian 5 dan negatif 3. 5 dan negatif 3 merupakan bilangan tanpa variabel. Dua-duanya sama, nggak punya variabel. Maka kita bisa gabungkan. Berarti positif 5 dikurang 3, yaitu positif 2. Maka ini jawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2, 3 dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 2X plus 2. Maka kurung buka dan kurung tutup di sini harus dibuka. Caranya adalah dengan mengkalikan bilangan yang di depannya. Berarti di sini kita kali pelangi. 3 kali X. Kemudian 3 kali negatif 1. Berarti 3 kali X, 3X. 3 kali negatif 1, negatif 3. Kemudian yang sini sudah tidak ada tanda kurung buka ataupun kurung tutup, maka tulis saja lagi. Kemudian kita samakan menjadi persamaan linear satu variabel dengan menjadikan ini 0. Caranya pindah ruas seperti tadi. 2X pindah ruas ke sini menjadi negatif 2X. Kemudian positif 2 pindah ruas ke sini ke kiri menjadi negatif 2. Nah, kemudian yang sama-sama punya X kita gabungkan. 3X dengan negatif 2X. Berarti nilainya adalah X. Dari mana X? Ini kan sama-sama punya X. Tulis saja X. Karena ini dikurang berarti 3 dikurang 2 adalah 1. 1X tidak usah ditulis. Jadi dianggapnya X saja. Kemudian negatif 3 dengan negatif 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi ini hasilnya adalah X negatif 5 sama dengan 0. Selanjutnya adalah mencari nilai variabel. Untuk mencari nilai variabel, kalian harus merubah bentuknya menjadi bentuk umum dulu. Untuk yang contoh soalnya yang nomor 1, ini ada kurung buka, kurung tutupnya, maka ini dijadikan 1 dulu. Ini dikali ini, dan ini dikali ini juga. Berarti 2 dikali 3X, maka hasilnya 6X. 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Kemudian 6. 6 di sini dia sendiri. Nah, yang di dekat dengan kurung buka, ini adalah negatif. Berarti ini yang dikalikan adalah negatif. Negatif dikalikan 2X. Negatif dikalikan dengan negatif 5X. Maka hasilnya adalah 6 negatif 2X positif 5. Nah, kemudian 6X plus 8 negatif 2X karena sendiri kita pisahkan sendiri di sini. Kemudian 6 dengan 5 kita gabungkan menjadi plus 11. Nah, kemudian 6X. 6X, nah digabungkan dengan yang ini. Ini pindah ruas ke sini menjadi positif 2X. Kemudian 8 tetap positif. Positif 11 pindah ruas ke sini menjadi negatif 11 sama dengan 0. 6X tambah 2X, 8X. 8 dikurang 11 negatif 3 sama dengan 0. Maka, nah ini adalah bentuk umumnya, sudah menjadi bentuk umum. Kemudian kita di sini diminta untuk mencari nilai variabel atau nilai X-nya. Maka, yang punya X kita pisahkan. Berarti 8X di sini, 3 pindah ruas ke sini menjadi positif 3. Nah, selanjutnya X sama dengan 3. Nah, ini kan 8X itu sama dengan 8 kali X. Maka, kalau pindah ruas, kali menjadi bagi. Berarti 3 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 3/8. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 2. Yang nomor 2, prinsipnya sama, hanya bedanya ini adalah pecahan. Berarti 3/4X, yang ini pindah ruas ke sini, yang ini juga pindah ruas ke sini. Agar menjadi sama dengan 0. Jadi seperti ini, 3/4X dikurang 1/3X dikurang 2 dikurang 1/2. Nah, karena ini pecahan, dia sama-sama punya X, tapi dia pecahan, maka kita jumlahkan dengan
menyamakan penyebutnya dulu. Berarti X di sini. Nah, kita samakan 4 dengan 3 disamakan penyebutnya menjadi 12. Dengan 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Maka jadilah 9 per 12X dikurang 4 per 12X. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini sama kita jumlahkan juga dengan menyamakan penyebutnya, yaitu 2 penyebutnya. Karena yang punya pecahan hanya 2. Nah, ini yang punya pecahan hanya 1 per 2, maaf. Jadi, di sini menjadi 1/2, 1/2. 2 kali 2, 4. 2 bagi 2, 1 kali 1 yaitu 1. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian barulah ini bisa dijumlahkan karena pecahannya sudah sama. Yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Nah, 9 kurangi 4, 5. Jadi 5 per 12X. Yang ini negatif 4 dikurangi 1 yaitu negatif 5 per 2 sama dengan 0. Ini sudah bentuk umumnya. Kemudian kita mencari nilai X ya. Kita pisahkan nilai X-nya. Berarti 5 per 12X. Yang ini pindah ruas ke sini. Jadi positif 5 per 2. X. 5 per 12 kita pindah ruas. Dari kali menjadi bagi. Berarti 5 per 2 dibagi 5 per 12. Nah, untuk pembagian pecahan. Ini tinggal dibalik aja yang bawahnya. Berarti 5 per 2 dikali 12 per 5. Maka hasilnya adalah 60 per 10. Maka X-nya sama dengan 6. Persamaan linear variabel dalam tanda mutlak. Nah, di sini kita mencari nilai mutlak dalam suatu persamaan variabel. Di sini ada 2X min 5 sama dengan 3. Maka, perlu kalian tahu syarat dari nilai mutlak untuk X yaitu memiliki 2 solusi, yaitu positif dan negatif. Nah, berarti ini ada 2 solusi, yaitu nilainya adalah 3 sama dengan 3 dan sama dengan negatif 3. Yang pertama adalah sama dengan 3. 2X dikurang 5 sama dengan 3. Maka menjadi 2X dikurang 5 dikurang 3, karena ini pindah ruas ke sini. Menjadi negatif 3 sama dengan 0. Nah, ini 2X, kemudian ini kita gabungkan karena tidak sama-sama memiliki variabel, negatif 8 sama dengan 0. 2X sama dengan 8. Nah, di sini 2 kali X. Maka kalau 2-nya pindah ruas ke sini menjadi 8 per 2. 8 per 2 adalah 4. Berarti nilai X-nya adalah 4. Kemudian selanjutnya, ini pindah ruas ke sini menjadi positif 3. Nah, berarti 2X negatif 2 sama dengan 0. Maka nilai 2X-nya adalah, ini pindah ruas ke sini 2. Nilai X-nya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka himpunan penginsannya adalah 4 dan 1. Baik, itu untuk pembelajaran kali ini. Maka kesimpulan hari ini adalah nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Dan untuk nilai X menggunakan aturan memiliki 2 solusi, yaitu positif dan negatif. Kemudian persamaan linear satu variabel memiliki persamaan umum AX ditambah B sama dengan 0. Nah, sekian untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kemudian ini ada latihannya di sini. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.